Siapa bilang masak rendang ayam itu susah? Nah, sini saya ajarkan dapur Om Not berbagi resep cara membuat rendang ayam. Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini dapur Om Not mau berbagi resep cara membuat resep rendang ayam yang enak banget, rasanya bikin ketagihan. Sudah aku siapkan bahan utamanya, ada ayam bagian paha sebanyak setengah kilogram. Sudah aku potong-potong menjadi 6 bagian seperti ini. Kalau kalian mau lebih kecil juga nggak apa-apa. Nah, sebelumnya ayamnya aku mau cuci dulu hingga sampai bersih. Wajib banget untuk kita cuci hingga sampai bersih, karena kenapa? Dari tukang abang-abang ayamnya ini masih banyak banget bulu-bulu yang masih menempel, bahkan masih banyak kotorannya. Jadi wajib banget untuk kita sortir kembali dan kita cuci hingga sampai bersih ayamnya, supaya nanti untuk bikin rendang ayamnya rasanya jauh lebih enak dan tentunya ayamnya lebih mantul. Nah, aku cuci yang kedua kalinya untuk kita sortir dari kotoran, bahkan dari sisa-sisa darahnya, bahkan ada bulu-bulunya juga. Siapa nih teman-teman yang suka dengan rendang ayam? Mari kita merapat ya teman-teman untuk kita bikin resepnya dan cara memasaknya. Tentunya membuat rendang ayam seperti ini nanti saya mempersiapkan bumbunya yang tidak terlalu ribet, bahkan untuk mudah dicari bahan-bahan dan bumbunya. Setelah ayam dicuci hingga sampai bersih, aku kasih irisan jeruk nipis, kemudian beri garam 1/4 sendok teh, kunyit bubuk setengah sendok teh. Ini kita marinasi sebentar supaya ayamnya mengurangi dari bau amisnya ya teman-teman. Untuk kita kasih jeruk nipis, garam sejumput jari, bahkan kunyit setengah sendok tehnya. Nah, aku diamkan beberapa saat. Selagi menunggu, kita siapkan perbumbuannya untuk bikin rendang ayamnya. Nah, sebelum dieksekusi perbumbuannya, aku wajib banget ya untuk dicuci hingga sampai bersih perbumbuannya seperti ini, terutama ada pada di cabainya, karena kita tidak tahu dari semprotan pestisida dari petaninya apakah dalam takaran banyak ataupun sedikit. Jadi wajib banget untuk kita bersihkan ya, jadi aman untuk dari pestisida. Baiklah teman-teman, di sini perbumbuannya sudah aku siapkan. Ada bawang putih 5 siung, bawang merah 8 buah, cabai rawit merah 5 buah, cabai merah keriting 8 buah, jahe setengah ruas jari, lengkuas 1 ruas jari, kunyit setengah ruas jari. Nah, siapkan biji pala setengah buah seperti ini. Kemudian aku siapkan jinten setengah sendok teh. Nah, semua bumbu ini kita haluskan menggunakan blender. Semuanya kita masukkan untuk dihaluskan. Biji palanya termasuk jintennya juga, jadi kita haluskan menggunakan blender. Setelah itu aku mau tambahkan ada ketumbar bubuk sebanyak 1 sendok teh ya. Nah, ini ketumbar bubuk 1 sendok teh, merica bubuk setengah sendok teh. Tambahkan air untuk mempermudah dihaluskan di dalam blender, dan kita haluskan hingga sampai dia benar-benar halus dengan teksturnya seperti ini. Baiklah, bumbu halusnya sudah selesai, aku sisihkan ke dalam mangkuk dengan teksturnya halus seperti ini ya teman-teman. Pastikan tidak ada lagi yang masih belum halus. Jadi ini sudah halus semua, aku sisihkan. Nah, untuk bumbu aromatiknya, daun salam 2 lembar, daun jeruk 2 lembar, sereh 2 batang, kayu manis 1 buah serpihan seperti ini. Kemudian siapkan gula merah atau gula jawa 1 keping yang sudah disisir seperti ini. Setelah itu aku siapkan ada santan kelapa, santan kental 120 ml atau 2 bungkus seperti ini. Saatnya kita masak rendang ayamnya. Tuangkan minyak secukupnya di atas wajan. Kemudian setelah panas, aku masukkan bumbu halusnya. Kita tumis hingga sampai bumbunya benar-benar harum dan wangi. Nah, kita tumis-tumis aja dulu ya teman-teman untuk bumbu halusnya, supaya nanti hasil masakannya, rendang ayamnya jauh lebih enak. Aku diamkan beberapa saat, kemudian diaduk-aduk kembali.
Nah, setelah diaduk-aduk seperti ini, aku sebentar lagi mau masukkan bumbu aromatiknya. Tapi di sini aku tumis-tumis dulu ya untuk bumbu halusnya hingga sampai benar-benar harum dan wangi. Nah, setelah itu aku masukkan bumbu aromatiknya, serai, daun salam, daun jeruk, dan kayu manisnya. Kemudian aku tumis bersama dengan bumbu halusnya hingga sampai benar-benar dia wangi dan harum. Kita tumis dulu ya teman-teman, supaya bumbunya itu lebih matang, supaya tidak langu untuk bumbu halus seperti ini. Jadi wajib banget untuk kita tumis terlebih dahulu hingga sampai bumbunya benar-benar matang. Kita tumis-tumis, masak rendang ayam yang simpel dan mudah. Kemudian aku masukkan ayamnya. Aku masukkan semua ya teman-teman. Kemudian kita aduk-aduk dulu sebentar seperti ini hingga tercampur dengan merata dengan bumbunya. Kali ini dapur Om Not bikin resep cara membuat rendang ayam yang enak banget tentunya. Aku tuangkan air 300 ml ya teman-teman, jangan terlalu banyak. Tambahkan gula merah 1 keping yang sudah disisir tadi. Tambahkan garam 1 sendok teh. Kaldu bubuk sapi 1 sendok teh. Kemudian kaldu jamur 1 sendok teh. Kemudian setelah itu diaduk-aduk ya hingga sampai tercampur dengan merata. Jadi wajib banget ya teman-teman pakai kaldu bubuk sapi. Lalu kemudian aku masukkan santan kelapa kentalnya 120 ml atau 2 bungkus seperti ini ya teman-teman. Kita masukkan semuanya. Setelah itu diaduk-aduk hingga sampai dengan merata. Santannya terlarut dengan airnya. Tambahkan gula pasir 1 sendok teh. Nah, sudah cukup ya teman-teman untuk menambahkan penyedapnya. Tinggal dimasak hingga sampai dia menyusut. Dapur Om Not bikin resep cara membuat rendang ayam yang enak banget. Nah, jangan lupa untuk dites rasa. Ini rasanya udah pas banget ya teman-teman. Tidak perlu menambahkan bumbu apa-apa lagi. Rasanya sudah pas dan cukup ya teman-teman. Tinggal kita masak hingga sampai dia benar-benar asat dan menyusut. Untuk bikin rendang ayamnya, sesekali kita diamkan, sesekali juga untuk kita aduk-aduk kembali seperti ini supaya santannya tidak pecah. Duh teman-teman, dengan aroma rendang ayam seperti ini, wanginya, aromanya itu menyebar ke seluruh ruangan. Ini enak banget, pokoknya rasanya mantap banget ya buat kalian cobain nanti. Nah, sesekali aku diamkan sebentar seperti ini, lalu kemudian aku aduk kembali hingga sampai dia menyusut. Oh ya teman-teman, aku menggunakan bumbu kaldu bubuk sapi walaupun masaknya rendang ayam seperti ini. Jadi untuk bikin bumbu rendang ayamnya dilengkapi dengan kaldu bubuk sapi ya teman-teman. Opsional juga kalau kalian mau pakai kaldu bubuk ayam juga boleh, tapi direkomendasikan banget pakai kaldu bubuk sapi. Pokoknya kalau pakai kaldu bubuk sapi itu rasanya itu benar-benar nendang, aromanya itu wangi, harum, dan rasa rendangnya itu benar-benar terasa ya teman-teman. Jadi wajib banget pakai kaldu bubuk sapi, bisa kalian pakai dari Royco atau Masako. Nah, ini sudah mulai untuk menyusut, tinggal kita asatkan kembali hingga sampai dia mengeluarkan minyaknya. Ini walaupun kita menggunakan daging ayam, kita masak rendang ayam, itu rasanya jauh lebih enak ya teman-teman, dan rasanya tetap nggak kalah dengan rendang daging. Nah, ini sudah mengeluarkan minyak, tinggal diaduk-aduk aja hingga sampai dia benar-benar menyusut. Jadi yang kita butuhkan bumbunya itu kental ya teman-teman, hingga mendapatkan tekstur bumbu rendang. Nah, ini sudah cukup ya teman-teman. Aku angkat dan kita tuangkan ke dalam piring. Rendang ayamnya sudah matang dan sudah siap untuk kita sajikan. Wow, ini dia ya teman-teman. Aromanya wangi banget, wangi rendang ayamnya itu terasa banget. Rendang ayam yang rekomendasi banget buat kalian cobain di rumah. Ini rasanya enak banget, pas banget, gurihnya dapat, sedapnya dapat, aroma rendangnya ini benar-benar terasa. Apalagi rendang ayam seperti ini dimakan dengan nasi hangat, menyatu banget ya pokoknya, rasanya itu juara banget.
Kalian bisa recook di rumah, ikutin aja cara memasaknya dengan step by stepnya dari awal. Ini aja sekali hap aja seperti ini, duh kena banget ya teman-teman. Rasa rendangnya itu menyatu banget dengan daging ayamnya, pokoknya nggak mau udahan. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye-bye.